Dan dari Duta Pariwisata Batu saya melihat banyak potensi sektor pariwisata yang ada di sekitar Malang Raya, Mas. Dan dulu saya belani juga sampai drop out dari kampus Taiwan, karena dulu sempat double degree S2 di sana. Saya drop out karena melihat potensi pariwisata oke, dan terjun di situ langsung. Berawal dari menjadi tour guide di Malang Raya, jualan promo, Mas. Belajar dari situ dan kita memelopori di Malang Raya ini untuk menjadi bisnis digital atau startup digital di bidang pariwisata yang alhamdulillah sudah memasuki tahun 9 ini masih bertahan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Rizky Ramdan. Beliau masih muda, umur 30 tahun. ya udah kepala 3. Kepala 3. Teman saya ini, teman lama, kandidat doktor dari Universitas Brawijaya. Ya, tapi belum lulus ini. Iya. Saya cepat lulus, Mas. Ya, amin. Mas, mungkin perkenalkan dulu, Mas. Jadi sebagai putra daerah ya, asli Batu, lalu mengembangkan bisnis pariwisata hingga saat ini, dan ya mungkin perkenalan dulu lah, Mas, latar belakang orang tua, dan SD di mana, SMP di mana, silakan, Mas. Oke, baiklah, Mas. Terima kasih untuk Mas Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdan. Kebetulan saya tinggal di Kota Batu, lahir di Batu, besar di Batu, dan sedang menggeluti usaha di bisnis pariwisata, khususnya di biro dan estate management, di mana saya mengembangkan usaha ini sejak tahun 2014, sewaktu saya menjadi Duta Pariwisata Kota Batu. Dan dari Duta Pariwisata Batu saya melihat banyak potensi sektor pariwisata yang ada di sekitar Malang Raya, Mas. Dan dulu saya belani juga sampai drop out dari kampus Taiwan, karena dulu sempat double degree S2 di sana. Saya drop out karena melihat potensi pariwisata oke, dan terjun di situ langsung. Berawal dari menjadi tour guide di Malang Raya, jualan promo, Mas. Waktu itu dulu dirikan travel, nggak punya kemampuan skill, Mas, di bidang fotografi, videografi nggak ada. Basicnya anak yang lulus S1 lanjut S2 banyak pengetahuan nulis tapi nggak punya skill, Mas. Skill menulis, copywriting, skill mengambil foto, terbangan drone, edit foto, edit video nggak ada. Tapi lama-kelamaan kita belajar, Mas. Belajar dari situ dan kita memelopori di Malang Raya ini untuk menjadi bisnis digital atau startup digital di bidang pariwisata yang alhamdulillah sudah memasuki tahun 9 ini masih bertahan, Mas. Ya, meskipun kita harus head to head waktu itu, bagaimana kita ingat yang awal mendirikan travel itu belum banyak perubahan bisnis ya, menggunakan teknologi seperti masuknya startup unicorn seperti Traveloka, terus Grab, Gojek dan lain-lain. Dimana kalau dulu market family, market orang-orang berkeluarga, liburan ke Batu selalu menggunakan travel agent dan booking melalui online, melalui website kita. Masuklah Grab, pariwisata berubah menjadi lebih tercustomize, jalan-jalannya pakai Grab, pesan hotelnya dan lain-lain pakai marketplace sebut saja kayak tiket.com, Traveloka. Nah, kita yang berawal dari startup daerah yang nggak punya modal gede, yang mendirikannya cuma bermodalkan kamera sama website, harus head to head dengan mereka. Tapi kan terbentuk beberapa ide pivoting usaha kayak mendirikan biro untuk menggarap segmen corporate B2B maupun B2G yang dimana itu ternyata juga startup unicorn belum bisa masuk. Sampai akhirnya singkat cerita 2019, di tahun 2018 tepatnya saya memulai untuk membuka tour ke berbagai destinasi ya, seperti di Indonesia Timur kayak Bali, Lombok. Terus terjadi perubahan tiket mendadak mahal, Mas. Akhirnya merubah kepala saya untuk berani berekspansi untuk menjual paket tour ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan kayak Jepang, Korea, bahkan India. Dan alhamdulillah sekarang bisa berjalan juga menggandeng PT Al Andalus dari Surabaya, bergabung untuk mendirikan biro perjalanan umroh. Karena dari PT Andalus sudah berjalan 20 tahun, sedangkan saya punya kemampuan di field operationalnya, sehingga membuka peluang tur untuk umroh juga. Dan selain itu saya sekarang juga menggeluti untuk bisnis di estate management, Mas.
karena ini merupakan bisnis yang menolong saya sewaktu COVID, dimana kita ketahui ketika COVID itu bisnis biro perjalanan mati karena orang nggak mungkin kan jalan-jalan ke Batu, ke luar negeri menggunakan pesawat. Waktu itu harus tes antigen maupun PCR. Tapi saya melihat terdapat peluang, yaitu tren staycation itu naik Mas. Jadi terdapat anomali khususnya di Kota Batu. Malah ketika terjadi COVID di daerah lain mati ya, sebetulnya kayak Bali. Bagaimana ke Bali, saya waktu ingat di 2020 Legian Kuta sepi. Terus ketika terjadi kebijakan tes PCR, wisatawan dari Jakarta masuk ke Bali harganya mendadak mahal untuk tes PCR-nya, sehingga harga hotel jatuh. Bahkan di pinggir jalan sampai orang jual baju, Mas tolong dibeli Mas, kayak gitu. Nah sedangkan di Batu dan juga Malang Raya itu anomali Mas, hotel-hotel full book, okupansi 100% kayak gitu. Meskipun terdapat pembatasan cuma boleh 50%, tapi semua kamarnya kan terisi. Nah, dari situ saya lihat tren-tren bisnis villa juga staycation 1 hari 2 hari lebih menggeliat lagi gitu, membuat saya bertahan. Akhirnya saya masuklah di bisnis estate management dalam pengelolaan villa yang ada di sekitar Batu dan juga Malang. Nah, dari situ saya bisnis biro ini berkembang, estate management berkembang. Alhamdulillah sekarang saya bisa mempekerjakan paling enggak 25 karyawan. Ya kalau office di kantor paling enggak 8. Tapi yang kebanyakan kan di lapangan Mas, mulai dari housekeeping, terus bagian untuk teknisi, terus driver itu ada sendiri. Sehingga saya lihat memang bisnis pariwisata Malang ini istilahnya pemulihannya lebih cepat dibandingkan daerah wisata yang lain seperti halnya Bali dan Lombok waktu COVID kemarin, karena untuk ke sana butuh pembelian tiket dan juga tes PCR maupun antigen yang membuat biaya perjalanan wisata mahal. Sedangkan untuk ke Malang Raya, dan kita berterima kasih dengan segmentasi wisatawan dari wilayah Jawa ya, khususnya Jakarta maupun Surabaya yang paling banyak selalu mengunjungi waktu di Kota Batu dan juga Malang di waktu weekend, sehingga roda perputaran ekonomi berjalan Mas. Nggak hanya di villa dan juga hotel Mas, kita lihat anomali pemulihan pariwisata itu juga ditunjang menjadi trickle down effect kepada bisnis-bisnis kulineri. Bisnis-bisnis kulineri seperti halnya kafe-kafe ketika terjadi pandemi, kita lihat trennya naik Mas, karena tempat wisata sebagian ditutup, orang pengennya nongkrong yang bernuansa alam. Kita lihat kayak saya sebut aja mereknya ya, kayak Retorika rame, Sontoloyo rame, kafe konser rame, dan beberapa tempat wisata di Malang pun, tempat restoran di Malang pun juga semuanya rame. Akhirnya waktu pandemi bisnis kulineri atau di F&B ini juga tumbuh Mas, tumbuh sangat signifikan, khususnya orang-orang buka coffee shop ya. Mas Tori kan tahu kan waktu pandemi trennya itu nongkrong semua, akhirnya kafe-kafe coffee shop itu juga naik. Nah itu kan bagian dari gastronomi tourism atau wisata kulineri, dimana itu menjadi pelengkap dari destinasi wisata di sebuah daerah. Dan tentunya kita patut bersyukur untuk wilayah Malang Raya itu masih lebih banyak dikunjungi wisatawan daripada destinasi lainnya, karena ya kita bersyukur dengan adanya tol itu menjadi lebih mudah ketika COVID ya. Dimana kalau COVID dulu harus pakai pesawat tes PCR antigen, kita dengan adanya tol yang dibangun oleh pemerintahan kita di era Pak Jokowi ini memudahkan perpindahan orang menggunakan mobil, khususnya orang Surabaya Sidoarjo yang dulunya 3 jam untuk menyampai Malang, hari ini menjadi 1 jam 20 menit, sehingga every weekend di hari setiap Kamis, Jumat dan Sabtu selalu wilayah Malang Raya ini ramai Mas. Dan khususnya tidak hanya di Kota Batu, saya ngomong secara makronya itu Malang Raya, terutama Bromo via Poncokusumo, wilayah Kabupaten Malang pun kita lihat Mas berkembang sangat pesat ya. Kalau saya 2015 masih ingat ikut Pak Li saya ngunduh apel di wilayah Poncokusumo, jalanan sempit. Sekarang kafe di mana-mana dan jalannya diperlebar kayak Bromo Hillside yang lagi viral ini kan. Ya bagaimana itu efeknya pariwisata dengan adanya tol, terus fasilitas infrastruktur penunjangnya dibangun, Bromo via Poncokusumo ini rame Mas. Terus kita kan ada program open trip yang ke Bromo cuma 350.000. Kita bisa mengambil beberapa wisatawan dari beberapa hotel, kita kumpulkan jadi satu untuk berangkat ke Bromo. Bagaimana kita lihat pergerakan wisatawan sangat besar di wilayah Malang Raya ini Mas. Dari hotelnya besar, terus dari untuk transportasinya juga jalan, terus bagaimana setelah orang berlibur juga selalu cari makan, kulinerinya juga tumbuh, tempat oleh-olehnya tumbuh sebagai marketplace dari UMKM. Artinya pariwisata Malang Raya ini memberikan multiplier effect terhadap semua sektor industri yang ada di situ, dan ini saling terhubung Mas, antara tour guide, tour leader, driver dengan tempat makan, dengan tempat oleh-oleh itu saling terhubung.
Sehingga memang saya melihat potensi Malang Raya ke depan ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan jika dibandingkan dengan destinasi wisata yang lainnya yang ada di luar Pulau Jawa. Saya melihat Malang Raya, kita ngomong Batu, Malang Kota maupun Malang Kabupaten, ini merupakan salah satu ekosistem pariwisata yang kita ini lengkap, Mas. Mas bisa bayangkan, orang berlibur di sini itu kita lihat mulai wisata buatan kita ada Jatimpak Group di wilayah Batu, di mana wilayah Batu ini dengan altitude-nya, ketinggiannya memberikan nuansa yang berbeda. Berlibur di Batu dengan udaranya yang segar, airnya yang bersih, lingkungannya yang nyaman, ditunjang dengan pariwisata mulai buatan sampai wisata alam kita ada kayak petik apel, bisa ke daerah Cangar maupun wisata kuliner juga banyak. Begitu juga saya salut juga dengan Kabupaten Malang, bagaimana di era Kabupaten Malang pengembangan pariwisata ini melengkapi daripada destinasi wisata yang sudah terbangun di Batu dengan menawarkan biaya liburan lebih murah. Sebenarnya saya sebut Coban Rondo hari ini sudah berubah, bertransformasi seperti itu menjadi lebih modern dalam pengelolaannya. Terus kita lihat bagaimana para layang yang mungkin secara wilayah dia masuk kota dan juga kabupaten itu menjadi daya tarik orang kalau pengen lihat sunrise dari para layang, pengen paragliding di para layang, bahkan dengan adanya kayak Oma Kayu, terus Taman Langit dan lain-lain, ini membuat para layang daerah Gunung Banyak atau para layang ini menjadi destinasi wisata unggulan. Dimana kalau saya jualan tur, Mas, selalu saya masukkan di hari pertama yaitu kita jualan kabupaten, Mas. Para layang, Coban Rondo dan juga Cafe Sawah ini merupakan destinasi wisata unggulan yang kita pasarkan untuk market orang-orang Jakarta. Karena memang orang-orang Jakarta suka, Mas, ke daerah-daerah pedesaan, terus wisata alam. Baru di hari berikutnya kita tawarkan wisata buatan seperti Jatimpak 2, Museum Angkut. Nah, baru kita susupin juga dengan wisata kerakyatan kayak petik apel, maupun kita city tour di Sitomulyo dan juga ke Taman Rekreasi Slekta. Di mana Taman Rekreasi Slekta kita lihat itu merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda yang hari ini masih eksis, Mas. Dengan total kunjungan wisatawan mencapai 1 juta orang untuk ke Slekta. Bisa dibayangkan, Mas, perputaran uang di Slekta itu seperti apa. Terus kita lalu untuk malam hari ketiga malamnya pasti saya bawa ke Bromo via Poncokusumo, Mas. Sehingga saya sebutkan tadi Poncokusumo 7 tahun yang lalu itu cuma orang itu apa ya, tempatnya apel, orang kulaan kentang dan lain-lain untuk ke daerah Ngadas. Hari ini ditunjang dengan pariwisata, di mana salah satu tokoh masyarakatnya saya paham ada ketua DPRD kita Kabupaten Malang, Pak Darmadi. Pak Darmadi itu istrinya membuka homestay dan sekaligus menyediakan jeep, di mana ini menunjang untuk wisatawan yang mau ke Bromo via Poncokusumo. Karena perlu kita ingat Bromo ini kan dilalui 3 wilayah, Mas, atau 4 lah, bahkan Lumajang. Via Poncokusumo Malang, via Nongkojajar Pasuruan, via Tongas atau Probolinggo, dan juga Lumajang untuk yang melalui B29. Cuma hari ini saya lihat Kabupaten Malang lebih unggul, Mas. Karena orang yang stay di Malang itu lebih banyak daripada orang yang stay di luar Malang, dan selalu program open trip selalu rame, Mas. Kita lihat tidak hanya dari travel saya, kayak ada namanya Bromo Project dan lain-lain, dia rame. Terus High Bromo dan lain-lain rame, bagaimana dia menyediakan paket tur ke Bromo dengan dilengkapi dokumentasi yang kekinian ya. Sampai kita tour guide itu wajib bisa menjadi fotografer, karena fotografer itu merupakan bagian dari Sabta Pesona, Mas. Salah satu Sabta Pesona itu adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada wisatawan, tidak hanya ke destinasi wisatanya, Mas, tapi kita memberikan kenangan, Mas. Ya, kenangan berupa apa ya? Foto yang instagenik. Nah, foto instagenik ketika kita post di Instagram, terus itu menjadi daya tarik untuk wisatawan lainnya mengunjungi wilayah Malang, Mas, atau ke Bromo misalnya. Karena apa? Itu adalah bagian word of mouth, yang dimana word of mouth dulu mulut ke mulut, hari ini dilihat melalui Instagram berubah menjadi electronic word of mouth. Dan itu selaras dengan penelitian saya bagaimana electronic word of mouth, sesuatu yang kita sebar di medsos itu mempengaruhi orang ya, secara teori psikologi namanya teori brand behavior, mempengaruhi citra destinasi dan keinginan orang untuk minat berkunjung, Mas. Dan itu berpengaruh semua secara signifikan menstimulus wisatawan yang akan datang mau mengunjungi Malang Raya atau Bromo misalnya, seperti itu. Efeknya dua, Mas, ya, menyenangkan si klien dan juga ya promosi. Dan promosi yang paling bagus adalah promosi yang di share oleh klien itu sendiri, Mas. Itu yang dinamakan promosi word of mouth, mulut ke mulut. Cuma medianya sekarang menggunakan teknologi yaitu Instagram. Memang dampaknya Instagram ini luar biasa, Mas. Di penelitian saya pun yang berkaitan dengan Instagram, bagaimana how the influence Instagram to visit destination
tourism atau destination turis itu memang berpengaruh sangat signifikan mas, apalagi sampai viral kayak promo Hillset hari ini. Ya cuma balik lagi, kalau ketika destinasi wisata itu viral, yang harus disiapkan adalah infrastruktur dan kesiapan SOP-nya. Jangan sampai kayak destinasi wisata, misalnya saya sebut kayak di Kabupaten Malang kita punya dulu namanya Sumber Pitu Pujon. Awalnya viral mas 2016-17, tapi karena infrastruktur tidak dibangun, terus akses jalannya jauh dan fasilitas prasarana tidak menunjang, akhirnya viral sesaat, setelah itu hilang mas. Yang dinamakan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Bagaimana kita kan ke depan harus dari sisi pemerintah ya, membuat sebuah destinasi itu menjadi sustain mas, berkelanjutan, gak hanya viral. Karena itu kalau cuma viral sekali terus setelah itu antara expectation yang orang lihat di media sosial itu berbeda dengan realitinya, pasti tidak akan kembali gitu loh. Itu paling serem ya kalau dari viral marketing ya. Cuma saya rasa ketika infrastruktur sudah disiapkan, terus SOP-nya sudah dibuat, paling enggak akan lebih bertahan lama. Seperti halnya Pujon Kidul dulu viral karena beberapa foto orang-orang aja pakai drone, ada wisatawan ke sana foto, akhirnya rame menjadi sebuah BUMDes, di mana BUMDes tersebut wisata Pujon Kidul itu memberikan omset 2-3 miliar per bulan. Kita bisa bayangkan berapa perputaran uang di situ kan, bisa menghidupi warga sekitar. Ya seperti itu mas. Jadi memang efeknya pariwisata itu luar biasa ketika dia viral gitu. Dan kita balik lagi ke konteksnya potensi di Kabupaten Malang, saya rasa sangat-sangat menjanjikan mas. Oke mas, saya ingin membahas soal peran pemerintah gimana mas. Ini kan ada Malang Raya mas ya, tapi secara promosi itu seolah jalan sendiri mas. Jadi 4 grup terus dan lain sebagainya itu nggak ada satu kesatuan promosi, atau kemarin sempat ada wacana itu bagaimana Malang Raya harus punya satu branding untuk pariwisata di Malang Raya. Nah, itu menurut saya gimana mas? Jadi kalau kita ngomong peran pemerintah itu, saya membandingkan kita terjadi gap yang sangat lebar mas. Saya membandingkan dengan China ya. Nah, saya punya program tour ke China, paket Hainan itu, bagaimana peran pemerintah itu mempromosikan dan memberikan subsidi tour mas. Bayangin dengan 4,5 juta kita bisa ke China. Dari Terminal 2 Juanda, direct flight ke Haipo atau di Hainan, kita bisa liburan ke sana cuma 4,5 juta, dan termasuk hotel bintang 4, makan sudah ditanggung oleh operator turnya, terus tiket masuk juga sudah gratis. Itu kan bagaimana peran pemerintah itu melakukan promosi, bagaimana promosi, melakukan subsidi tur mas. Kalau bisa kayak tiket pesawat itu nggak apa-apa, pasangin foto-foto promo, kita harus ngiklan nggak apa-apa. Kita kerjasama antara private sector dengan public sector ya, dari government ya. Ini menjadi satu, kita melakukan kerjasama bersama, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme seperti itu. Kalau kita balik lagi konteksnya Malang, memang agak susah mas ketika kita membuat branding gitu ya. Misalnya Wonderful Malang Raya atau apa Malang Raya, apa tagline-tagline kayak gitu, agak susah mas. Karena saya memahami bahwasanya setiap pemerintah daerah itu memiliki dinas pariwisata sendiri yang di situ sudah ada programnya sendiri-sendiri, anggarannya sendiri-sendiri. Kalau dijadikan satu untuk peran pemerintah susah mas. Justru saya melihat peran yang memiliki peran paling strategis yaitu Kemenpar mas. Janganlah kita berbicara ini di level mikro, misalnya Pemkot Batun, dinas pariwisata, tidak akan bisa mas. Kalau peran promosi menurut saya adalah Kemenpar menggabung dengan BUMN seperti Garuda, KAI, kita jadikan satu, kita promosi bareng, melakukan subsidi tur. Peran pemerintah daerah yaitu adalah dalam penyiapan sumber daya manusianya mas. Bagaimana sumber daya manusia ini menjadi sumber daya manusia yang sadar wisata. Yang kedua adalah kelembagaan. Bagaimana membentuk kelembagaan pariwisata yang menurut saya itu bagus mas, seperti Desa Panglipuran itu kan kelembagaan pariwisata di level desa bagus, sehingga ketika dikunjungi oleh orang yang sudah sadar wisata, tempat wisatanya bagus gitu. Ya peran pemerintah kan di situ mas. Jadi peran pemerintah menurut saya adalah di pemberdayaan masyarakatnya. Bagaimana meningkatkan SDM itu menjadi SDM yang standar pariwisata. Kalau bisa standar pariwisata bukan standar pariwisata nasional, tapi menjadi standar pariwisata internasional mas. Karena saya melihat kalau berdasarkan data sebelum COVID itu terdapat 18 juta wisatawan mancanegara mas. Setiap pengeluaran wisatawan mancanegara yang dari luar negeri itu adalah 1.100 US dollar per 1 minggu. Artinya mengeluarkan uang sekitar 17 juta sampai 18 juta berdasarkan length of stay atau lamanya dia tinggal di suatu tempat wisata.
Kita bisa bayangkan mas, kalau kita kayak tagline-nya kayak di Rumahku dulu ya, pariwisata internasional itu berjalan, ya menurut saya sangat besar mas peluang kita untuk menjual Batu dan Malang dengan kualitas wisatawan yang spending money-nya jauh lebih besar daripada wisatawan domestik. Ya meskipun penyumbang utama terbesarnya domestik, cuma ini kan akan menjadi salah satu economic booster di daerah supaya dapat meningkatkan PAD-nya. Kita nggak ngomong hanya di PAD-nya, kalau PAD-nya jelas untuk masuk ke pemerintah, yang penting adalah PDRB-nya mas. Karena ukuran kemajuan suatu daerah hari ini adalah dia dari PDRB, di mana PDRB itu dilihat dari produk domestik regional bruto, yang itu menekankan pada berapa sih penghasilan masyarakat itu dalam 1 tahun gitu loh. Apalagi kalau dia bekerja di pariwisata, syukur-syukur per kepala bisa tembus katakanlah per tahunnya 50 juta atau 80 juta per orang, kan itu bisa dikatakan peranan ekonomi di sektor pariwisata itu memberi sumbangsi yang sangat besar gitu loh. Oke. Mas, menarik yang soal di China itu mas, yang subsidi bagi bagi wisatawan. Iya. Nah, itu teknisnya gimana mas, sehingga mas sebagai tour leader dapat harga cuma 4,5 juta itu? Jadi sebenarnya itu ditunjuk mas, ada namanya konsorsium tour. Konsorsium tour itu ditunjuk melalui PT-PT yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Cina. Dalam hal sana kan BUMN-nya Cina, misalnya PTA gitu. Ya 4,5 juta. Komisimu kalau kamu jual ke yang lain, kamu mendapatkan komisi 500.000 per kepala kayak gitu loh. Itu bukan bagian dari promosi loh mas. Orang yang penting mau datang ke Cina dulu. Tapi perlu diingat, kita kalau di Cina di Hainan, kita diwajibkan mengunjungi toko oleh-oleh yang telah ditunjuk pemerintah minimal per hari 2 toko mas. Nah kita membayangkan lah, terus kok gak rugi ya? Nggak rugi memang. Bagaimana setiap wisatawan itu mengeluarkan uangnya belanja di Cina, pemerintah kan dapat keuntungan melalui tax, melalui pajak. Ya pajaknya itu akan disubsidikan lagi untuk tour berikutnya. Jadi muter aja ya? Muter aja lah, itu yang dinamakan pariwisata sebagai ujung tombak mas, sehingga memberikan multiplier effect. Bayangkan kayak toko oleh-oleh di Cina, jualan kopi sama kelapa ya gitu. Berapa layer usaha di belakangnya yang jalan kan dari toko oleh-oleh tersebut. Nah seperti itu, pemerintah Cina itu kalau saya belajar ya waktu di kampus, waktu itu almarhum Prof. Suada pernah bilang, pemerintah Cina itu berani mengeluarkan uang 5 tapi dapatnya 10. Ya 10 gimana? Ya ekonomi efek yang diberikan yang mungkin belum mampu dihitung gitu loh. Tapi memberikan efek yang langsung kepada masyarakat. Sehingga memang pariwisata itu memberikan dampak terhadap banyak sektor usaha mas, seperti itu. Nah itu kalau diadopsi di Malang atau di Indonesia itu memungkinkan nggak mas? Sebenarnya sangat memungkinkan, cuma tatarannya kan nggak bisa di pemerintah daerah mas. Itu bisa dilakukan melalui kerjasama antara Kemenpar dengan Garuda, mungkin dengan Lion. Ya itu memberikan subsidi, udahlah tiket pesawat liburan ke Malang murah lah. Dan perlu diingat untuk Bapak Ibu stakeholder, saya berpesan juga bahwasanya kita membutuhkan bandara internasional mas. Ya bandara internasional nggak harus bandaranya standar internasional yang megah gitu, enggak. Yang terpenting kita ada direct flight mas. Direct flight dari mana? Dari Changi langsung ke Malang, atau dari Kuala Lumpur ke Malang, Shanghai ke Malang, atau Tokyo ke Malang. Supaya apa? Wisatawan mancanegara itu mampir ke Malang mas, ke Malang Raya gitu loh. Sehingga Malang Raya ini ke depan, kalau kita ngomong pengembangan secara ke depan, kita punya pantai paling bagus mas. Garis pantai kita itu sepanjang jalur lintas selatan adalah pantai terbagus dengan pasir yang berwarna putih. Mungkin mas kalau pernah berkunjung ke Jepang atau ke pantai-pantai di luar negeri, tidak semua punya pantai yang sebagus Malang mas. Terus bagaimana keindahan Bromo itu menjadi daya tarik utama. Saya sudah pernah berkunjung misalnya kayak ke Jepang, ke Korea dan lain, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Bromo mas, kecuali pegunungan di Kashmir lah dengan tentang alam pegunungannya. Bromo ini sangat-sangat unik mas, menjadi daya tarik. Dulu kan masuk salah satu 7 dari keajaiban dunia mas. Nah seperti itu pemerintah juga harus bisa mengemas, dan perlu diingat untuk rekan-rekan pemerintah, khususnya teman-teman dari TNBTS, liburan ke Bromo ini tergolong mahal untuk wisatawan mancanegara. Janganlah dikenakan entry ticket for foreigners itu sekitar 330.000 atau 270.000. Kalau kita bandingkan dengan Ijen, kita kalah mas. Ijen itu saya pernah membaca di Kemenpar ya, data dari Kemenpar diliris dalam 1 tahun itu untuk wisatawan mancanegara misal di 50.000. Bromo itu cuma separuhnya mas, 25.000. Nah kok bisa, kok Ijen kok lebih banyak? Satu, Ijen memang murah. Ya murah, tiket masuknya masalah 10.000. Meskipun kita ada jurnalnya sebenarnya
bule-bule itu nggak keberatan mas. Cuma kalau entry tiket per kepala 30.000 itu berat mas. Khususnya wisatawan pemula atau yacht traveler, wisatawan muda yang dimana mereka untuk spending money juga masih mikir panjang. Nah itu kalau bisa mungkin TNBTS punya kebijakan lebih memurahkan lagi tiket masuk ke Bromo untuk bule, untuk wisatawan mancanegara, saya rasa Bromo lebih ramai. Dan tentunya Bromo lebih ramai yang diuntungkan siapa? Yang masyarakat sekitar yang punya jeep dan masyarakat yang jualan di Bromo. Udahlah, pemerintah mengalah saja di situ. Yang kedua perlu diingat bahwasanya pengembangan pariwisata ke depan Malang Raya ini tidak hanya melulu soal wisata buatan mas, wisata alam, desa wisata ini menjadi daya tarik. Cuma kelemahan kita nggak punya culture yang kuat seperti Bali yang menjadi daya tarik. Cuma saya rasa dengan infrastruktur hari ini kita terkoneksi ya dengan tol-tolnya kita ini menjadi daya tarik sendiri mas untuk bagaimana mengkoneksikan pariwisata Malang Raya ini dengan Jogja, dengan pakai tur ke Banyuwangi. Saya rasa Banyuwangi dengan Ijen Blue Fire-nya, dengan wisata istilahnya untuk menjangan dan balurannya itu menjangan untuk ke Bali Baratnya, Tabungan dan menjangannya ini menjadi daya tarik. Bagaimana Afrika Van Java kita punya baluran, taman nasional baluran seperti Afrika, ini menjadi suatu pariwisata yang bisa kita kemas secara panjang. Bagaimana orang liburan masuk dari Surabaya atau Malang tapi bisa menghabiskan waktu bisa 3 hari atau 4 hari di Malang Raya. Termasuk kita punya ke Jatim Park, kita punya wisata alam ke Bromo, Tumpak Sewu, desa wisata lainnya, lanjut lagi ke Banyuwangi, masuk lagi di Bali, baru mungkin bisa balik lagi ke negara asalnya gitu. Nah ini kan satu multiplier effect yang harus dibangun mas, roadmap-nya gitu loh. Nah cuma saya rasakan ini selama ini ya kita yang cuma dari biro aja mas yang ngejual. Cuma kalau pemerintah khususnya Kemenpar punya ide seperti ini, ya rangkullah kita yang dari biro ini gitu loh. Ya jangan kita ngomong pariwisatanya biro-biro yang sudah terkenal di Jakarta, biro-biro kecil yang jual lewat sosial media ini banyak mas. Perlulah dibentuk paguyuban. Bagaimana kita menstandarisasi dari sisi harga. Kalau harganya sudah kita setarakan, kita bersaing di layanan. Kalau seperti itu saya rasa enak mas. Artinya kita tidak akan menjual pariwisata yang murahan gitu loh. Lebih pada quality turis ya masuk ya. Quality turis itu ditunjukkan dengan apa? Spending money yang besar. Bagaimana liburan yang lebih terencana, tidak cari mobil dadakan, sewa villa dadakan gitu loh. Jadi akan lebih tertata, sehingga kalau kita ngomong tertata, kita akan melihat potensi-potensi atau sektor-sektor bisnis pariwisata yang lain belum keisi apa. Kita bisa menyiapkan rumusan kebijakan untuk meramaikan beberapa jenis wisata yang belum ramai ataupun restoran yang belum ramai. Nah ini harus digenjotkan terus mas, jangan sampai juga pariwisata itu ya cuma apa istilahnya ya dioperatori oleh destinasi wisata yang itu aja atau travel yang besar itu aja, tapi bagaimana pariwisata ini memberikan efek yang banyak terhadap masyarakat yang hidup di destinasi wisata atau di daerah pariwisata gitu. Oke, mas kalau kondisi sekarang ini mas ya apa? Ini kan menjadi ledakan mas ya setelah nggak liburan. Nah itu kalau sekarang ini sudah normal atau malah lebih sebelum COVID mas? Jadi begini, saya meminjam salah satu terminologinya yaitu travel ravens atau balas dendam traveling. Balas dendam traveling itu kan karena kita sudah berbulan-bulan nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berpergian ke luar negeri kemana. Akhirnya ini balas dendam mas. Saya lihat kayak tahun 2021 akhir setelah PPKM darurat masuk di tahun 2022 terdapat peningkatan wisatawan untuk mengunjungi ya beberapa destinasi di Indonesia secara keseluruhan mas, karena memang orang itu ya stres kalau nggak bisa kemana-mana, sehingga berlibur ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagaimana kebutuhan yang harus dipenuhi ini kita lihat ya efeknya hari ini kita lihat mas, kayak kemarin Natal tahun baru rame ya kan, lanjut lagi di liburan Imlek rame. Terus setelah kalau dibandingkan dengan sebelum COVID lebih ramai sekarang atau? Lebih ramai sekarang mas. Oh gitu ya. Jadi kita lihat memang lebih ramai sekarang, cuma kan ekonomi hari ini kan tidak tentu mas. Uncertainty-nya karena apa ya? Pengaruh kenaikan harga tiket pesawat, terus terpengaruh oleh kenaikan harga tiket pesawat, terus ya orang kecenderungan masih untuk mengeluarkan uang itu juga berhati-hati karena isu resesi dan lain-lain seperti itu.
Cuma perlu saya ingatkan juga untuk pemerintah, bagaimana pemerintah ke depan ini harus lebih memperhatikan pada aspek memberikan banyak liburan tanggal merah, Mas. Jangan sampai kayak kejadian Natal kemarin lah. Kita lihat tanggal merahnya kan di hari Minggu, tapi Seninnya tanggal 26 kerja. Itu lebih baik diliburkan aja, supaya apa? Spending wisatawan atau spending pengeluaran itu, distribusi pendapatan itu bisa lebih banyak ke daerah-daerah. Kemarin Imlek itu kan gitu. Ya dikasih, saya berterima kasih juga karena untuk pemerintah pusat. Natal itu emang ya? Emang, itu pun saya sampai ada cancelan villa, beberapa villa karena memang harus kerja di hari Senin. Itu kan nggak asik loh. Jangan kita selalu ngomong tanggalan ini hari kerja itu hari produktif, kita bisa bekerja dari manapun. Dan saya juga mendukung untuk pemerintah melakukan work from Batu, work from Bali. Untuk kerja-kerja remote saya mendukung, terutama untuk teman-teman yang pekerjaannya tidak terlalu harus menghabiskan waktu untuk di kantor ya. Ada beberapa kerjaan hari ini seperti konten kreator itu bisa kerja remote, digital marketing juga bisa kerja remote, copywriter bisa kerja remote. Sebagai ya kayak Mas juga kan jurnalis ya juga bisa kerja remote. Semua kan hari ini bisa kerja remote. Bagaimana ke depan kita harus membentuk namanya digital nomad, Mas. Bagaimana kita bekerja dari mana aja bisa. Supaya apa? Pengeluaran wisatawan atau pengeluaran uangnya orang-orang tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta saja. Jujur aja hari ini kan kita lihat Jakarta ini masih menjadi barometer ukuran ekonomi secara nasional. Yang kita mintakan adalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu bisa tersebar di daerah-daerah. Makanya work from home, work from anywhere dengan ditunjang bagaimana kita bekerja di tempat-tempat wisata kan menjadi sebuah hal yang kita impikan buat anak-anak milenial kan. Nah ini work from Batu, menarik nih Mas istilah ini. Kalau mungkin pemerintah Kota Batu bisa membuat program itulah tadi mana. Iya, kalau kita itu menarik kayaknya ya. Ngomong kalau tagline work from Batu bisa saja Mas. Cuma saya tidak terlalu menggantungkan sebuah kebijakan pariwisata itu ya selalu pemerintah daerah enggak. Tapi bagaimana kita yang anak-anak muda ini sudah mulai membiasakan bekerja dari mana aja. Ini kita bisa kerja dari kafe loh Mas. Kita kerja dari kafe kan yang diuntungkan penjual kafenya. Di belakang itu orang yang jualan kopi diuntungkan loh Mas. Terus bahan-bahan lokal yang dibeli dari tempat-tempat sekitar situ kan juga diuntungkan juga. Artinya dengan work from home, work from anywhere, work from Batu, work from Bali, work from Malang, ini menjadi ke depan menjadi sebuah keniscayaan untuk pemerataan ekonomi kita Mas. Oke. Seperti itu. Menarik Mas. Ini Mas, kalau ini apa ada kaitannya Mas dengan melonjaknya wisatawan itu dari tahun ke tahun itu dengan budaya yang anak muda yang itu healing, sedikit-sedikit healing dan juga budaya media sosial. Ini kan orang pengen pamer dan lain sebagainya, itu ada kaitan nggak Mas? Ada kaitannya. Memang di era digital ini kan pekerjaannya bisa datang dari mana Mas, sehingga dari mana saja, sehingga menjadi hustle culture. Hustle culture ya ada yang kerja kantor tapi sisi lain pulang dia masih bisa nyambi kerjaan remote dari tempat lainnya, terima job misalnya kayak graphic designer dari perusahaan B, C, itu bisa Mas. Dan menjadi kebutuhannya sekarang saya lihat orang-orang kerja kantoran ini enggak lagi relevan ketika kerjaan itu bisa kita membuat kayak virtual office. Bagaimana distribusi pekerjaan? Oke Mas Tori kerja dari Batu, misalnya saya kerja dari Jakarta, kita nyusun sebuah proyek apa, kita selalu meeting online dan lain-lain, bisa kita lakukan Mas. Dan memang kecenderungannya juga ketika orang-orang hari ini Mas, anak muda sekarang kan agak manja ini healing. Saya minjam dari bukunya Pak Renal Kasali yang Strawberry Generation, kena tekanan dikit sudah pengen healing. Ini sebenarnya bagus Mas, bagus ya, meskipun dari sisi mental hari ini memang berbeda jauh dengan generasi yang lain. Cuma akan menjadi pemicu ke depan bagaimana orang bekerja itu mungkin kayak saya Mas, work from villa. Jadi villa kita kerja, ada lagi tim saya kerja dari kafe. Ini adalah bagian dari bagaimana kita merubah culture budaya kerja Mas. Supaya apa? Tidak terkonsentrasi semua di Jakarta Mas. Kerja dari mana aja, dan tentunya healing ini ya saya rasa perlu lebih istilahnya apa ya, dipromosikan lagi Mas, bahwasanya kita nggak bisa kerja itu di bawah tekanan yang membuat orang terlalu stres. Ya kita butuh outing, kita butuh liburan. Ya sambil outing, ya kan lihat ya beberapa perusahaan hari ini kan Mas
bikin acara di villa kayak di villa kami. Cuan ya. Terus ada acara outbound, dia menanamkan nilai-nilai perusahaan untuk pengembangan SDM dan lain-lain. Seperti itu mas trennya yang hari ini kita rasakan mas. Siap mas. Oke mas, mas ini kan ini ya saya lihat cukup meskipun cukup berhasil di bidang entrepreneur di bidang wisata mas. Iya, cuma masih belum besar mas. Iya, karena akan besar. Insya Allah. Ya, mas untuk bagi anak milenial yang mungkin nggak mau kerja kantoran, terus nggak mau jadi PNS dan nggak mau jadi yang lain, pengen usaha. Salah satu peluangnya kan di bidang pariwisata. Peluangnya itu di mana ketika sumber dayanya terbatas, misal permodalan terbatas, apa yang bisa dilakukan di sektor pariwisata ini dengan sumber daya yang terbatas itu mas? Sebenarnya kita kalau ngomong bisnis kan cuma ada 3 mas. Kita mau masuk di sektor production, membangun keripik-keripik tempe, keripik-keripik nangka dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Cuma kerjaan production ini bagaimana dari raw material production sampai keluar menjadi output oleh-oleh itu kan nggak gampang. Terus berikutnya lagi adalah di sektor distribusi, menjadi seorang pedagang distributor. Kita ngambil dari tempat dari produksi makanan oleh-oleh untuk kita distribusikan langsung ke market sebagai distributor, atau kita bergerak di bidang tersier jasa mas. Kayak saya gini kan tersier, di mana tersier itu kayak kita di biro mas. Cuma biro ini kan persaingannya kan berdarah mas, predatory. Usahanya gampang ditiru di pariwisata ya biro mas. Orang sekali ke Bromo besok jualan Bromo bisa mas. Cuma saya menyarankan kalau kita di tempat wisata kita adalah sebagai vendor. Ya modal mobil lah, punya 1 atau 2 itu pasti dibutuhkan wisatawan mas yang cari mobil. Kalau dirasa berat ya mungkin bisnis yang lain sebagai freelancer photographer atau apapun. Ya untuk yang rintisan yang modal di bawah 10 juta masih oke mas, dan sangat-sangat bisa lah. Kalau memang permintaan dari luar untuk tour leader juga sangat besar, atau menjadi IO, event organizer, misalnya kayak promo maraton, atau mungkin anak-anak muda ke depan bisa kayak bikin tour de Malang seperti tour de Sengkara, tour de France. Ya bagaimana kita mengemas sport ini bagian dari sport tourism untuk meramaikan tempat-tempat wisata kita atau daerah wisata kita. Banyak sekali mas gitu. Cuma kita lihat peluang bisnis pariwisata secara umum kalau mengacu pada pengeluaran wisatawan cuma ada 4 mas. Yang pertama adalah pengeluaran wisata terbesar kan di akomodasi. Tentunya sektor perhotelan ini menyerap tenaga kerja banyak maupun estate management. Yang kedua adalah transportasi mas. Saya kan tadi ngomong ya bisnis lah rental mobil memang dibutuhkan. Ini pengeluaran wisatawan terbesar adalah di kendaraan mas. Baik itu dibagi lagi, baik itu udara dan juga darat. Kalau darat dari rental mobil, kalau udara tentunya sudah dipegang oleh maskapai kan. Berikutnya lagi adalah di kulineri mas. Nah masuk juga sebenarnya peluang usaha adalah di bisnis kuliner mas. Bagaimana catering service untuk menyuplai kebutuhan wisatawan, nasi kotaan, atau kita punya warung yang bisa dikunjungin satu high satu base itu kan sekali perputaran orang makan di situ kan 40.000 kalau kita bawa satu base 50 orang kan 2 juta mas. Untuk kita ngomong omset dalam satu hari dikunjungi 10 bus cari omset 10 juta bisa mas. Dan itu bisnis kuliner itu lebih menjanjikan daripada kita yang ada di biro. Berikutnya lagi oleh-oleh mas. Cuma oleh-oleh ini kan cuma beberapa aja yang di Malang. Ya mungkin ke depan ide dari saya, karena kan jangan malu-malu untuk jualan oleh-oleh door to door. Datang aja ke hotel, ke depan hotel, buka lapak pakai pickup gitu, atau ke villa-villa yang ada di Bandung. Itu lebih murah, dan kita akan mendistribusi tempat-tempat oleh-oleh yang terkenal mahal mas. Yang dimana kalau orang-orang masuk situ kok keripik tempe 15.000 ya, sebenarnya kan harga pasaran 6.000 7.000 gitu kan. Artinya kan kita bisa mendistribusi itu. Dan artinya dari situ juga pembayarannya kan kalau kita langsung ke pabrikannya kan dia cuma dititipi konsinyasi, dapat uang kita setorkan lagi. Kalau di oleh-oleh kan mungkin ditahan dulu sampai barangnya habis baru dibayar. Ini kan tidak bagus dari sisi produsennya mas. Kalau yang model-model bisnis kecil-kecilan ini sedikit kali banyak mas, dan juga menguntungkan dari sisi produsennya. Memang ke depan memang harus seperti itu. Bagaimana kita mendistribusi usaha oleh-oleh yang besar dengan usaha oleh-oleh yang sifatnya kerakyatan. Dan semuanya itu punya segmen mas. Mungkin yang segmen base-basean oke ke tempat wisata yang gede, tempat oleh-oleh yang gede-gede. Tapi yang kecil-kecil, yang family, yang kita butuhkan sentuhan door to door juga harus ada gitu. Dan ternyata pelopornya juga belum banyak. Ini saya kasih
bocoran buat rekan-rekan untuk terjun di bisnis oleh-oleh, nggak apa-apa, kulaan aja nanti di sekitar sana tempe, jualan keripik tempe. Dan kita membangun ekonomi daerah kita, kulaan aja ke Batu, keripik apel dijual di sekitar Batu, masuk ke bis, door to door, nggak apa-apa, itu bagian dari kita untuk mendorong UMKM kita kan. Gitu. Oke Mas, jadi memang bisnis pariwisata ini kalau di Kemenkraf itu kan masuk bisnis ini Mas ya, kreatif ya. Jadi memang perlu kreativitas tadi Mas ya, dan membuat pelayanan-pelayanan yang itu kreatif. Misal ke Bromo tidak hanya dari target tapi juga memfoto, jadi pilot drone. Sekarang kebutuhan orang hari ini narsistik loh Mas, minta difoto dan dibikinkan video gitu loh. Ya, artinya kan industri kreatif ya sangat-sangat berkembang. Cuma ya jangan berharap bayaran lebih, kecuali kalau corporate ya. Untuk family yang rekan-rekan dapat uang sekali ke Bromo ngambil foto video dapat 500.000, 1 juta, foto video kan lumayan, tinggal dikalikan aja. Kalau dalam sebulan tiap hari kan mana Mas? Tiap hari ya 15 juta, 30 juta dapat loh Mas. Ini kan peluang bisnis yang sangat-sangat menguntungkan gitu loh. Dari sisi operator Jeep Bromo-nya diuntungkan, yang punya omset di Bromo diuntungkan, pekerja kreatifnya juga diuntungkan. Jadi merupakan salah satu bisnis yang bisa diisi oleh banyak orang lah Mas. Oke sip. Oke Mas, mungkin terakhir Mas, closing statement bagi orang yang ingin memulai wirausaha seperti Mas ini kan udah mulai kelihatan gitu Mas ya. Meskipun jadi dokter itu hanya aja Mas, hanya mengisi waktu luang aja mungkin Mas. Kalau menurut saya teman-teman yang mau berwirausaha lebih lihat pada market needs, kebutuhan pasarnya apa. Jangan pernah kita menciptakan sebuah layanan maupun produk yang tidak dibutuhkan pasar. Tentunya apa yang menjadi kebutuhan pasar yaitu dipenuhi. Misalnya kebutuhannya catering, ya bisnis catering, pengen orang mengunjungi tempat wisata pengen beli oleh-oleh, ya jualan oleh-oleh gitu. Jangan nyelentang aneh-aneh bikin aplikasi EO supaya mendapat pendanaan pemerintah, pada ujung-ujungnya tidak jalan. Lebih baik kita berjalan di sisi usaha-usaha mikro Mas, karena ini akan menguatkan fondasi ekonomi. Oh gitu Mas. Kalau startup ini gimana Mas? Kan ya itu perlu nyali lebih memang Mas. Kalau startup ini kan kita lihat yang membedakan UMKM dengan startup ini adalah scaling up-nya Mas. UMKM itu small medium enterprise, itu pada ya wes marketnya ya segini, kita jualan keripik. Tapi kan kalau startup ini kan divaluasi dari idenya Mas, seberapa besar ide ini bisa dikembangkan. Kayak Airbnb misalnya, dulu adalah kalau orang nyewa kamar, ada rumah kosong, ada 2 kamar, dimasukkan Airbnb Mas, akhirnya kamar itu diisi sehingga menjadi aset yang memiliki nilai jual kan. Nah sehingga kok di daerah ini bisa ya, coba kita duplikasi untuk kita bikin aplikasinya di negara A, B, C, D, akhirnya menjadi sebuah aplikasi yang gede Mas. Berangkatnya dari situ, dan memang berangkatnya adalah pada kebutuhan pasar dan juga masalahnya apa yang kita pecahkan. Semakin besar masalah yang kita pecahkan, semakin besar juga nilai jualnya. Cuma untuk startup di daerah ya mohon maaf, kita ekosistemnya tidak lengkap. Bagaimana startup itu bisa tumbuh ya tidak lepas dari ekosistem yang ada ya. Bagaimana lingkungan kampus memberikan inovasi, pelaku usahanya memberikan menjalankan usahanya. Terus berikutnya lagi bagaimana peranan dari angel investor Mas, terutama permodalan Mas, sangat-sangat susah. Karena banyak teman saya yang mendirikan startup, hype-nya dulu 2015, 2016, tidak sampai 6 bulan, tidak sampai 1 tahun mati. Mas Tori kan juga ngalamin startup di media kan, bagaimana teman-teman bikin startup media A, B, C, dari sekian banyak bertahan berapa Mas, kayak seperti itu loh. Artinya akan lebih mudah kalau kita berjualannya di sektor-sektor yang tidak harus digital, sektor nyata kayak bisnis kuliner, oleh-oleh, ya kayak catering, itu kan lebih bisa dirasakan langsung dan tidak jelimet gitu loh. Gitu. Oke Mas, nah ketika down gimana Mas? Ini kan ke waktu pandemi kemarin kan Mas ini drop ya, bahkan omset 0 rupiah. Nah itu apa yang dilakukan Mas? Saya ceritakan ke Mas Torik bahwasanya di awal pandemi 6 bulan pertama saya 0 Mas, tidak dapat penghasilan, dan jujur aja Mas saya juga agak kecewa dengan pemerintah. Bagaimana saya berjuang di bisnis biro, memberi sumbangsi pada PAD dan ekonomi lokal kita ketika terjadi pandemi, tidak ada bantuan Mas, dan saya nggak berharap bantuannya juga, cuma perhatian pun enggak. Yang saya rasakan ya berat Mas, dan yang terpenting dalam setiap krisis itu akan memunculkan ide-ide bisnis baru Mas. Nah, saya sekarang di estate management dan property investment, bagaimana orang-orang mempercayakan menitipkan properti ke saya senilai 2 miliar, 4 miliar,
yang kita kelola, dan ini kita sewakan untuk wisatawan dan menjadi revenue per bulan. Satu villa bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta. Saya setorkan pada investor senang dapat untung, saya pun juga senang ada wisatawan yang masuk. Nah, kita mendapatkan nilai sewa di situ. Ya mungkin nilainya nggak gede mas, 200.000 atau 150.000 gitu loh per wisatawan masuk ke satu villa. Tapi kalau kita ngelola ratusan villa, berapa total nilai uangnya gitu loh. Ya dari situ, ketika pandemi kemarin kita rasakan bironya mati, tapi untuk kunjungan wisatawan untuk kebutuhan akomodasi ternyata gede mas. Terutama kita ngomong Batu ya, kalau daerah lain belum tentu. Batu khususnya dengan adanya villa-villa yang ada kolam renangnya, staycation ini menjadi sebuah lifestyle. Ini salah satu strategi pivot. Cuma kalau kita ngomong pivot yang lain kan Mas Oli juga mengalami kan bagaimana saya ketika pandemi pariwisata drop, saya kembali ke bisnis pariwisata, ke bisnis pertanian. Saya jualan buah apel, akhirnya bisa saya kirim untuk PKH di Makassar, Jabodetabek ya, masih untung 15 juta, 20 juta dari jualan seperti itu. Artinya kalau dalam setiap krisis itu tetap aja berusaha dan berinovasi, tetap melihat pada apa yang menjadi RDV atau resource based view-nya atau sumber daya yang ada di sekitar kita, bagaimana kita kelola untuk kita pasarkan lagi. Salah satunya nanti di pertanian, estate management, yaitu alhamdulillah jalan. Dan juga hari ini milenial harus melek literasi keuangan. Kalau punya uang, belilah saham-saham BUMN kita, belilah saham-saham perusahaan-perusahaan dalam negeri kita, supaya apa? Itu kita mendapatkan keuntungan mas. Mungkin nggak gede mas, satu tahun 8% atau 12%, nggak saham-saham perbankan, tapi itu adalah bagian dari kita mendapatkan keuntungan untuk uang itu bisa muter mas, daripada ditabung di bank 100 juta kemakan inflasi, lebih baik 100 juta tak belikan saham BCA loh. Bagaimana kita dapat keuntungan 8% per tahun, ya 1 juta kita dapat 8 juta, terus uang itu nggak kita pakai, artinya tetap muter. Harus lebih melek ke literasi keuangan. Dan perlu kita ingat dengan adanya pandemi kemarin, jangan pernah terlalu hedon ya untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif. iPhone masih bagus, beli iPhone. Itu kan kalau kita beli produk-produk luar kan itu kan namanya capital flight mas. Ketergantungan terhadap barang-barang impor, neraca perdagangan kita menjadi defisit. Nah, lebih baik bagaimana pemuda-pemuda hari ini melek masalah literasi keuangan, bisnis kreatif, karena itu yang membuat kita akan lebih survive di era ketidakpastian hari ini. Oke mas, kita banyak belajar sore ini kepada Mas Rizky Ramdan. Sangat kompleks, mulai dari tim bisnis, dari peluang usaha pariwisata hingga potensi pariwisata di Malang Raya. Teman-teman semoga juga sama dengan saya banyak belajar juga ke Mas Rizky Ramdan dalam podcast kali ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mas. Terima kasih.